Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Kita akan belajar kembali khotbah di bukit ya. Masuk pasal 7 tentang jangan menghakimi. Tadi pagi saya ngobrol sama Yemi, judulnya jangan menghakimi. Kok jangan menghakimi lagi ya? Seingat saya beberapa kali sudah khotbah jangan menghakimi, ternyata betul. Kita saat ini di hari Minggu masuk di Roma pasal 4. Nah, Roma pasal 2 itu jangan menghakimi itu. Ya, jadi kalau Anda mau mendengar komplit, ya silahkan dengarkan Roma pasal 2 juga, disambung dengan ini. Saya berharap pemahaman kita tentang jangan menghakimi semakin luas dan semakin komplit. Sehingga benar-benar bisa kita hayati bahwa jangan menghakimi itu bukan sekedar bukan sekedar nasihat, tapi perintah. Ya, tapi benar-benar masalah serius. Ya. Ternyata sikap menghakimi, sikap suka menilai orang lain, apalagi tanpa melihat diri kita, ya, hanya bisa melihat orang lain, ternyata itu sebuah penyakit. Ya. Penyakit ini loh yang harus disembuhkan Bapak Ibu. Ya. Keselamatan itu adalah keselamatan jiwa. Berarti keselamatan itu mengubah jiwa yang sakit menjadi sehat. Sebetulnya itu. Tuhan gak akan memakai kita selama jiwa kita sakit. Karena orang yang jiwanya sakit, dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Bisanya hanya melihat kesalahan orang lain. Melihat dirinya dia gak mampu. Gak mampu, benar gak mampu. Kita baca ya. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Matius 7 ayat 1 sampai 6, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan bara yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Oke. Kita akan membahas ya, sebelum masuk dengan pertimbangan modern, ya kita akan mempelajari dulu pasal 1 sampai pasal 6 saat itu maksudnya apa. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak mudah atau tidak cepat menghakimi. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk tidak mudah menghakimi, tidak cepat menghakimi, tidak cepat mengomentari, gitu ya. Menghakimi atau menilai yang dimaksud menyatakan kesalahan seseorang sehingga orang yang mendengar tidak nyaman dengan keberadaan kita. Itu menghakimi. Umumnya menghakimi yang dimaksud adalah menyatakan seseorang bersalah, kemudian mencemooh, menjauhi, atau bahkan menghukum. Ketemu perempuan berzina, lempar batu. Itu menghakimi. Pada saat itu disebut seperti itu. Padahal tidak ditemukan pasangan berzinahnya siapa. Betul ya? Yang ada di kisah Yesus itu pada saat itu hanya perempuan itu. Yang laki nggak tahu kemana, entah lari, entah sekedar tuduhan, itu kan tidak jelas gitu loh.
Sedangkan hukum Musa, rajam itu boleh dilakukan jika kedapatan berzina. Kedapatan itu berarti ketangkep basah. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu, itulah yang disebut menghakimi. Ya. Bahkan berkomentar gitu ya, sehingga orang tersudut dan orang-orang banyak menilai seperti yang dituduhkan, itu menghakimi. Memang bukan batu yang dilempar, tetapi komentar-komentar itulah batunya sehingga orang lain terhasut. Itu menghakimi. Ya. Kita tidak boleh Bapak Ibu langsung berkomentar. Sebaiknya setiap kali kita mau berkomentar, kita pikir dulu apakah betul kejadiannya seperti itu. Yang kedua, apakah betul diriku tidak seperti yang dituduhkan. Ya. Sebaiknya seperti itu. Kalau kita tidak mau dianggap menghakimi. Menghakimi dalam bahasa aslinya krinete, ya krinete yang dipakai di situ krinete, verb imperatif present aktif, ya. Artinya memilah, membedakan, menghakimi, menilai, itu artinya krinete. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh menegur atau menasehati. Dari bentuk kata present imperatif berarti jangan terbiasa menghakimi. Arti dari krinete di ayat itu, ya di ayat 1 itu jangan kamu menghakimi, itu lebih tepat dipahami jangan terbiasa menghakimi. Berarti menghakimi boleh enggak? Boleh. Menilai boleh enggak? Boleh. Asal dengan adil. Kan ayatnya begitu. Asal dengan adil. Maksudnya apa? Kita harus tahu masalahnya di mana, faktanya seperti apa, buktinya apa, saksinya apa, bahkan sampai motifnya kita harus tahu. Kalau mau menilai. Kok ribet Pak? Ya ribet. Males Pak kalau ribet. Ya memang sebaiknya jangan menilai. Sebaiknya jangan berkomentar. Sebaiknya. Gitu ya. Karena kita akan dipertanyakan, apa hakmu berkomentar? Siapa yang memberi kita hak untuk berkomentar itu? Ya. Sebagai alat Tuhan, pasti kita memiliki beban untuk keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kita. Untuk itulah kita boleh menegur, boleh menilai, boleh. Tetapi sebelum menasehati, sebelum menegur, Tuhan memberi syarat kepada kita. Apa? Yang pertama, jangan mudah menghakimi atau menilai sebelum kita sendiri mengkoreksi diri kita. Ya. Jangan berkomentar, jangan menilai, jangan mencemooh sebelum kita sendiri mengkoreksi diri kita. Keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kalimat ini jelas agar kita lebih mengutamakan menilai diri kita dulu sebelum berkomentar pada orang lain. Bapak Ibu, ini penting loh. Ya, ini penting. Dengan ini ya bermaksud agar saat seseorang menilai atau menasihati dirinya juga bisa menjadi teladan bagi yang dinasehati. Sehingga penilaiannya bukan sekedar cemooh terhadap orang lain. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Kalau mau menasehati, ya pasti ada penilaian, betul ya? Kalau kita mau menasihati seseorang, pasti ada penilaian dulu. Betul enggak? Positif, negatifnya apa? Benar, salahnya apa? Ada penilaian dulu, baru kita menasehati. Nah sebetulnya sebelum kita melakukan penilaian dan sebelum kita menasehati, koreksi diri kita dulu. Apakah kita juga melakukan kesalahan yang sama?
Kalau masih, sebaiknya jangan. Kalau masih, sebaiknya jangan. Kamu kok pelit ya, kamu ngasih ini aja, gak mau. Kamu begini aja gak mau berbagi. Koreksi, diri kita pelit gak? Harus berani jujur. Kalau kita ini masih pelit, ya jangan ngoreksi orang lain. Wah, si A itu keras kepala ya. Koreksi diri sendiri. Apakah diri kita ini keras kepala apa enggak? Ini yang sulit. Karena banyak alasan dalam diri kita, betul enggak? Tapi sebetulnya begitu. Kalau kita sendiri masih keras kepala, enggak usah ngomong orang keras kepala. Itu sama dengan munafik. Ya, Tuhan tadi ngomong, itu munafik. Kamu mengatakan si A keras kepala, si B keras kepala. Lah kamu sendiri keras kepala kok. Sulit menerima pendapat kok. Sulit dinasehati kok. Halo? Iya Pak, iya Pak. Tapi saya menasehati kan sebagai orang tua kepada orang muda, anak-anak misalnya. Bukan masalah orang muda atau anak-anaknya. Meskipun orang tua kalau keras kepala, ya enggak benar. Karena benar salah itu tidak tergantung tua atau muda. Betul enggak? Keras kepala itu tidak tergantung tua atau muda. Benar salah juga tidak tergantung tua atau muda. Meskipun tua, tapi kalau kurang wawasan, kurang pengetahuan, ya enggak bisa menasehati. Apa yang mau dinasihati? Belajar saya enggak kok. Dan itu banyak yang terjadi saat ini. Gereja-gereja itu kan begitu. Mengandalkan lama di pelayanan, mengandalkan dihormati orang sebagai senior, lalu dia jadi pendeta, lalu nuturi orang, nuturi jemaat kanan kiri, padahal belajar enggak. Ya akhirnya jemaat salah semua. Halo? Kan gitu. Jadi kekacauan tentang kebenaran itu ya dimulai dari orang tua sebetulnya yang merasa sudah tahu segalanya dan tidak mau diberitahu oleh yang lebih tahu. Keras kepala enggak? Keras kepala. Keras kepala. Betul, keras kepala. Dan kita harus belajar terus. Dan jangan merasa orang muda itu lebih bodoh dari kita orang tua, jangan. Loh, ilmu pengetahuan berkembang kok. Contoh aja masalah kesehatan. Dulu kita berpikir makan nasi itu sehat, makan daging itu nggak ada kolesterol, betul. Sekarang kebalik kok. Kolesterol itu bukan karena daging, karena nasi. Itu fakta. Jurnal-jurnal ilmiah yang modern itu seperti itu. Makanya kita harus berani koreksi diri sendiri. Aku keras kepala enggak ya? Aku tahu Pak, aku ini sebetulnya enggak keras kepala. Wah, kan menurut kamu. Coba kita, ya, coba Anda semua, kita, saya termasuk, sebelum berpikir seperti itu koreksi dulu. Benar enggak tuduhan pada kita? Benar enggak sikap kita keras kepala seperti itu? Jadi jangan buru-buru menuduh orang. Lah siapa tahu yang kita tuduh itu ternyata benar. Kita yang salah. Bisa enggak terjadi? Bisa. Itulah pentingnya self correction. Itulah pentingnya saat teduh. Itu saatnya perenungan. 1 jam di kaki Tuhan itu sebetulnya itu, ngaca. Sudah seperti Yesus enggak? Bukan lalalala nyanyi lalalala, bukan itu tidak ada artinya. Kalau keluar kamu enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita berpikir, sudahkah diriku seperti Kristus? Sudahkah aku belajar taat? Sudahkah aku rendah hati?
kita keluar dari ruang doa 1 jam dapat sesuatu. Aku masih begini, aku harus berubah. Yang terpenting dari doa itu bukan ngatur Tuhan, tapi ngatur diri. Mengatur diri sendiri sesuai kehendak Allah. Itu loh yang terpenting dari doa. Bukan ngatur Tuhan. Ya. Yang kedua, sebelum menasihati atau menegur, Tuhan memberi syarat kepada kita. Ya. Seseorang bisa atau boleh menjadi hakim, menilai seseorang, gitu ya, jika memang memiliki hak untuk menghakimi. Jadi yang pertama tadi, ya, sebelum kita menegur atau menasehati atau menilai, menghakimi, gitu ya, kita harus menilai diri kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempertanyakan, apakah kita memiliki hak untuk menghakimi? Apakah kita memiliki hak untuk menilai? Kalau bukan, jangan. Tidak semua orang berhak menghakimi orang lain. Tidak semua orang berhak menilai orang lain. Halo Bapak Ibu. Di dunia ini yang berhak menghakimi itu hakim. Itu jelas. Ya. Kedua, orang tua menghakimi anak, itu hak. Kita tidak berhak loh menghakimi anak tetangga. Lah bukan anaknya kok. Yang ketiga, yang masih menjadi masalah sebetulnya bukan hak ya. Ya dianggap hak juga boleh, tetapi tidak semata-mata. Gembala jemaat itu boleh menilai, tetapi itu pun tidak semata-mata, gitu ya. Karena sebetulnya gembala jemaat dan jemaat sama-sama domba, sama-sama belajar, gitu ya. Kecuali memang itu kasus besar, mempengaruhi segala sesuatu, mempengaruhi banyak orang, nah, mempengaruhi pelayanan, oke. Tetapi kalau masalah pribadi jemaat, masalah rumah tangga jemaat, gembala pun tidak berhak loh ikut campur, menghakimi atau menilai. Paham ya maksudnya ya? Kalau dalam jemaat ini misalnya ada persengketaan, nah oke, gembala jemaat ikut masuk. Tapi kalau jemaat tidak ada sengketa, yang ada tuh masalah rumah tangga masing-masing jemaat, gembala tidak boleh loh ikut-ikut. Bro, Nip, ada masalah apa? Kok saya dengar begini, begitu, begini. Tidak benar loh ini. Tidak benar. Karena setiap orang urusan sama Tuhan, setiap keluarga punya urusan sama Tuhan. Kecuali keluarga itu minta konseling. Nah oke. Ya. Kecuali urusannya urusan pelayanan, oke ikut gembala. Tapi kalau urusan rumah tangga tidak boleh loh. Apa hak? Jadi kita harus memahami hak. Sebagai hakim itu punya enggak? Kalau enggak punya hak sebagai hakim enggak boleh. Masalah keluarga ya diselesaikan oleh keluarga. Hakimnya siapa? Kepala keluarga. Kan gitu toh. Masalah jemaat, gembala hakimnya. Masalah jemaat loh, bukan masalah keluarga jemaat. Masalah jemaat. Masalah jemaat itu berarti masalah pelayanan. Bisa dipahami ya? Pak guru, bu guru di sekolah, boleh enggak menghakimi, menilai? Boleh, karena tujuan itu anak kita sekolahkan kan? Tapi masalahnya sekarang, guru marah sama murid, orang tua enggak terima. Lah kapan pinternya anaknya? Dan ini jadi masalah loh. Ya, nanti akan kita bahas. Oke. Jangan terbiasa menghakimi, bukan tidak boleh menghakimi. Boleh menghakimi selama adil, selama kita tahu motifnya, alasannya, masalahnya. Tidak apa-apa menghakimi, yang penting adil. Ya, sebelumnya nilai dulu diri kita sendiri, periksa dulu diri kita sendiri. Berhakkah aku menegur seseorang? Aku sendiri masih begitu kok. Nah, jangan merokok. Lah bapak dewe ngerokok kok.
Enggak bisa kan? Gitu loh. Kita harus bisa memahami bahwa menegur seseorang juga harus memiliki hak untuk menegur. Kalau tidak punya hak menegur, siapa kamu menegur orang? Ya. Wah, ini pelajaran luar biasa loh. Kalau kita memahami ini, tidak mungkin ada keributan. Ya, tidak mungkin ada keributan. Jika kita melihat ayat-ayat tentang menghakimi, menegur, gitu ya, jelas ada syarat-syaratnya. Tadi kita sudah bahas, memahami utuh sampai dengan motivasinya, ya, memahami masalahnya utuh sampai dengan motivasinya. Lalu menegur yang bagiannya, yang bukan bagiannya tidak boleh ikut-ikut. Ya. Perlu ada saksi dan bukti. Kalau tidak ada saksi dan bukti, tidak bisa negur. Jadinya apa? Tuduhan. Jadinya apa? Fitnah. Itu loh ajaran Tuhan. Kok gitu, Pak? Ya. Sebuah kalimat ya, di balik itu semua. Allah menghendaki kita masing-masing dengan penuh kesadaran mengerti kesalahan kita. Itu yang dikejar Tuhan. Tuhan nggak mengejar, ya Tuhan tidak mengejar seseorang sadar karena ditegur. Tuhan tidak mau sebetulnya seseorang sadar setelah digebrek dulu sama Tuhan, dihukum dulu sama Tuhan. Doa tidak mau. Ngerti maksudnya ya? Tuhan ingin manusia dewasa dengan kesadarannya masing-masing. Itu yang top, itu yang mulia, itu yang berkualitas, istilahnya gitu. Jadi kalau manusia tidak punya kesadaran, ya sebetulnya dia makhluk terbelakang. Ini sakit orang seperti ini. Semakin saya belajar, semakin saya tahu ajaran Tuhan Yesus itu humanity, bukan agama. Ya. Bukan doktrin Kristen, tapi umum. Ya. Dengan memahami ini Bapak Ibu, maka setiap orang tidak akan mudah menghakimi atau menegur. Setiap orang seharusnya introspeksi dulu, sebelum bicara atau sebelum menegur, atau sebelum menghakimi. Setiap orang harus mempertimbangkan apakah data, fakta yang kita terima cukup untuk menilai dan memberikan saran. Harus. Jangan main negur tok, tapi tidak punya solusi. Paham maksudnya? Data faktanya harus jelas, sampai bahkan motifnya juga harus jelas, sehingga kita bisa memberi solusi. Jangan pinter cuma negur tok, gitu loh ya. Bahkan sudut pandang kita pun harus luas Bapak Ibu. Tuhan juga memperingatkan bahwa standar tegurannya akan dipakai untuk menghakimi. Jangan cuma bisa negur tok. Kita harus punya data, fakta, solusi, ya nasihat harusnya bagaimana harus ada. Bahkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita tegurkan dan nasihatkan kepada orang lain, Tuhan akan perlakukan pada kita dengan sama. Itu sebabnya kita harus beres dulu. Karena apa yang kita tegurkan, apa yang kita solusikan pada orang yang kita tegur, itu akan dikenakan pada kita. Kamu pelit enggak? Saya pelit enggak? Kamu kok keras kepala? Berubah toh. Dinasihat itu yang nurut. Nah aku sendiri gimana? Keras kepala enggak? Enak enggak dikasih tahu? Kan gitu. Kalau enggak bisa begitu ya jangan. Karena Tuhan akan memberlakukan, mengenakan itu pada kita. Standar yang kita lakukan pada orang lain juga Tuhan perlakukan pada kita. Ayo koreksi. Ya. Kalau kita sudah koreksi, kita menegur dengan data, fakta yang jelas, memberi nasihat yang benar gitu ya.
Suatu saat Tuhan perlakukan pada kita, tidak ada masalah. Aku beres Tuhan. Kau perlakuan itu padaku tidak ada masalah, karena aku sudah berusaha berubah sebelum aku negur dia. Nah itu loh maksudnya. Bisa dipahami ya? Itu sebabnya khotbah sangat penting. Karena khotbah adalah pesan bagi kita. Khotbah ini pesan bagi kita. Kalau saya negur Adi misalnya, urusannya saya sama Adi. Maka Adi merasa aku dihakimi. Gitu ya. Tapi kalau khotbah ini bukan menghakimi satu persatu. Ini membuka sebuah wawasan. Khotbah itu membuka sebuah wawasan supaya jemaat berlaku lebih baik. Termasuk yang khotbah. Belajar itu objektif. Itu umum. Bahkan termasuk yang ngomong ini lo juga harus koreksi diri. Karena yang dibahas firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hindarilah pendeta yang khotbah tanpa dasar firman Tuhan. Saya punya pengalaman begini. Saya punya cerita tentang dirinya. Hindari yang seperti itu. Dasarnya tidak jelas, subjektif. Benere dewe, istilahnya begitu. Ini tidak layak disebut firman Tuhan sebetulnya. Firman Tuhan harus dari Alkitab. Kita ambil, kita tarik kebenarannya apa. Itu berlaku buat Anda dan saya. Tapi kalau khotbah, pengalaman saya, maksudnya saya, kisahnya saya yang paling benar, saya pahlawannya, saya hero-nya. Benar enggak? Kebanyakan kan begitu. Hati-hati. Pendeta yang suka menyaksikan dirinya tanpa dasar firman, hati-hati. Itu bukan firman Tuhan, itu firmannya pendeta. Kita kan harus sampai berpikir sampai situ. Karena tidak semua khotbah di mimbar gereja itu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pendengar khotbah Yesus di Matius 7, ini umum. Tetapi dari banyaknya pendengar khotbah Yesus di bukit, ada juga ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, sikap munafik mereka lah yang sebetulnya tidak benar. Ya. Tuhan menyatakan munafik. Ya. Apakah munafik itu? Munafik itu sikap tidak konsisten. Sikap yang berbeda dari apa yang sebenarnya. Berperan, munafik itu berperan, seolah-olah baik padahal busuk. Munafik itu kamu berani menasihati begini begitu, tapi dirinya juga begitu, melakukan hal yang enggak tepat. Itu munafik. Mereka merasa paling benar, sering menegur orang lain, padahal kesalahan mereka banyak dan belum dibereskan. Orang Farisi kan tahu, orang harus rendah hati, betul ya, tidak boleh sombong, itu pasti diajarkan. Orang Farisi juga tahu itu. Tapi diri mereka kalau ada pertemuan masyarakat duduk paling depan, itu kan sebetulnya sikap sombong. Harus rendah hati, tapi doa di pinggir jalan, di tengah jalan. Itu kan sikap munafik sebetulnya. Apa yang mereka ajarkan tidak seperti apa yang mereka lakukan. Sama, demikian pula kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi kita menegur orang lain karena melakukan perbuatan yang tidak benar, lah kan munafik namanya. Ya. Jangan dituduh munafik marah. Padahal kita sendiri masih begitu. Bisa mencemooh orang lain tapi dianya masih begitu. Ya. Merasa paling benar, sering menegur orang lain, padahal kesalahan mereka banyak dan belum dibereskan. Untuk orang seperti inilah Tuhan tegas berkata, agar memperbaiki dulu sebelum menegur orang lain.
Ya. Di kesempatan ini Tuhan Yesus berkata tentang anjing dan babi yang tidak mengerti mutiara sebagai kebenaran. Janganlah kau memberikan mutiara pada anjing dan babi. Anjing dan babi ini sebetulnya figuratif dari orang yang tidak mengerti kebenaran. Anjing dan babi tidak mengerti nilai sebuah mutiara. Itu maksudnya. Binatang itu bodoh, tidak mengerti, tidak sadar nilai sebuah mutiara. Itu maksudnya. Ya. Anjing kembali pada muntahnya dan babi kembali pada kubangannya. Dua hewan ini tidak paham tentang kotorannya atau tentang kesalahannya sendiri. Tuhan Yesus ngomong anjing dan babi ini bukan harafiah loh. Anjing dan babi itu siapa? Ya manusia yang nggak mengerti kesalahannya sendiri, itu anjing dan babi. Anjing dan babi itu tipologi orang yang tidak mau koreksi diri, tidak tahu kesalahannya sendiri. Itu anjing dan babi. Bukan anjing dan babi bener. Halo. Jadi kalau kita menuduh orang lain keras kepala, kita sendiri keras kepala sebetulnya. Tapi kita tidak sadar kalau keras kepala, itu anjing dan babi. Begitu kerasnya peringatan Tuhan. Kenapa? Ya ini masalah sakit jiwa masalahnya, ini sakit jiwamu. Sesatmu tuh di situ. Nah, kamu bisa ngoreksi orang, koreksi salahmu sendiri tidak bisa kok. Sehingga maksud ayat 6 ini jelas. Agar jangan kita memberikan firman Tuhan kepada orang munafik, yaitu orang yang merasa benar, padahal banyak kesalahannya dan belum dipahaminya, belum diperbaikinya. Menegur orang macam seperti ini malah akan diserang kita. Halo? Menegur orang yang tidak tahu salahnya, itu rugi, itu bunuh diri namanya. Tuhan enggak menyarankan juga menegur orang yang tidak mengerti kesalahannya. Ngerti tidak maksudnya? Percuma menegur orang yang percuma menegur orang yang berbuat dosa tetapi dia tidak sadar akan dosanya. Setidaknya kalau kita mau menegur orang, pastikan dulu orang itu mau ditegur. Tapi kalau koreksi diri aja enggak mau, jangan ditegur. Nanti kita diserang malah. Oh, sok menghakimi. Ya, pasti gitu nanti jadinya kan. Bagaimana Pak kita bisa tahu orang ini tidak bisa ditegur? Dari ngomongnya kan kelihatan. Kalau dia sudah cerita kiri, kanan, oke, bener dewe, ya itu orangnya. Aku gak ngono loh, aku ngene loh. Sudah merasa paling benar, dalam segala situasi merasa paling benar, ya itulah orang yang tidak bisa ditegur. Teguran coba, pasti ribut. Pasti ribut. Kalau orang Jawa Timur ngomong pasti nyatek. Yuno nyatek, ya, anjing itu loh. Makanya jangan memberikan mutiara pada babi, dicatek. Saya mengerti ini Bapak Ibu, semakin membuat saya ngerem. Sebagai gembala pun saya menahan diri untuk tidak memberi tahu kesalahan jemaat. Saya berharap jemaat dewasa dengan sendirinya. Saya berharap jemaat berubah dengan khotbah, bukan teguran secara langsung. Itu semakin berkualitas. Sebetulnya saya bisa melihat, menilai gitu ya. Oh, kekurangannya keluarga ini di sini, kekurangannya orang itu begini, bisa. Dan saya bisa mendudukkan, ngajak ngomong bisa. Cuma saya tidak mau, karena itu tidak berkualitas. Tuhan ingin masing-masing orang punya kesadaran mengerti salahnya sendiri. Itu pentingnya saat teduh. Itu pentingnya baca firman, dengerin khotbah yang benar, dan saat teduh itu. Makanya di gereja ini yang saya tekankan khotbah.
bukan pastoral. Bukan berarti pastoral tidak penting ya. Saya akan lakukan pastoral jika jemaat memang membutuhkan. Jika tidak membutuhkan ya enggak. Apa hak saya memberi menjadi hakim atas Anda? Anda enggak minta kok. Kan gitu. Hal-hal seperti ini loh yang harus dipahami. Nah, kebanyakan gereja kuno, gereja tua, pendetanya begitu. Dikit-dikit ikut campur urusan rumah tangga orang. Akhirnya jemaat gak betah. Kok ngurusi ayo gitu. Nah, gitu loh. Ini enggak boleh sebetulnya terjadi. Memang sebetulnya enggak boleh terjadi, Tuhan pun enggak ngajarin seperti itu kan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak terjadi seperti ini. Ya, ini bukan kisah di zaman Tuhan Yesus saja. Banyak orang menyesatkan orang lain, padahal jelas kesalahannya sendiri tampak terbuka. Halo? Si A sesat, si B sesat. Padahal dia juga sesat. Sesat satu dengan sesat yang lain kan masalah beda standar. Kan gitu. Jadi kalau sama-sama enggak tahu seharusnya jangan saling menyesatkan. Ya. Sebetulnya penyesatan ini ya dimulainya dari gereja sendiri. Yesus pada saat menyatakan khotbah-khotbahnya, firman-Nya, ya dianggap sesat sama Farisi. Kita orang yang mau berpikir bebas gitu ya, disesat-sesatkan oleh siapa? Ya gereja kita sendiri, agama sendiri yang nyesat-nyesatin. Nah, memangnya dia sudah ketemu Tuhan? Kok menyesat-nyesatkan orang lain? Apalagi urusan Tuhan. Ya, apalagi urusan Allah yang tidak kelihatan, berani ngomong sesat, itu paling ngawur. Kenapa? Karena dia sendiri belum pernah ketemu Allah kan? Belum pernah ketemu Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan tidak seorang pun melihat Allah. Horao, itu bisa melihat secara fisik, bisa melihat secara perspektif. Tidak ada seorang pun yang bisa. Lalu kamu menyatakan orang yang memiliki pendapat tentang Allah, kamu nyatakan sesat jika tidak sepaham dengan kita. Ini kan ngawur, ini kan sesat juga sebetulnya. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Tidak ada seorang nabi pun melihat Allah. Ini yang ngomong Yohanes dan Paulus sebetulnya ya. Dua nabi ini, bahkan Musa juga ngomong, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Kamu tidak mampu melihat aku Musa, kamu bakal mati. Musa ngomong begitu. Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun melihat Allah. Betul ya? Tidak seorang pun nabi orang bukan. Berarti nabi pun tidak memahami Allah sebetulnya. Termasuk si Yesaya yang mengatakan, yang mengajarkan monoteisme itu. Enggak melihat Allah itu. Lalu ketemu siapa? Yahweh, malak Yahweh. Bukan Allah loh. Kenapa? Karena sudah dinyatakan tidak seorang pun melihat Allah. Berarti yang Yesaya lihat siapa? Bukan Allah kan? Karena dikatakan oleh Paulus maupun Yohanes tidak seorang pun melihat Allah. Maksud kayak begitu enggak anu? Kalau enggak gitu kontradiksi loh Alkitab. Coba kita baca, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun melihat Allah. Ini termasuk para nabi berarti kan? Nabi kan termasuk orang, termasuk manusia. Tidak seorang pun melihat Allah, berarti nabi juga tidak melihat Allah, karena nabi merupakan manusia juga, orang juga, betul enggak? Siapa yang bisa menyatakan Allah? Anak Allah. Berarti anak Allah bukan termasuk bagian dari manusia sebetulnya. Kan cara berpikirnya begitu.
Kita baca yuk. Ini kata Yohanes, kata Paulus gimana? 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jelas? Allah itu tidak takluk pada maut. Yesus pernah mati 3 hari. Berarti bukan dia yang dimaksud ayat ini. Kalau Allah tidak takluk pada maut, tidak takluk pada maut. Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Manusia tidak bisa melihat Allah, Bapak Ibu. Horao, tidak bisa memahami Allah. Dari Yesuslah kita mengenal siapa Allah dan bagaimana Allah. Allah tidak pernah menyatakan diri secara langsung karena manusia tidak mampu menyentuh dia yang kudus itu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, saya mau ngomong sekarang ya. Di Alkitab kita tuh tidak ada yang namanya Allah, tidak ada. Di Alkitab itu yang ada anak Allah yang berkarya menyatakan Allah itu seperti apa. Mulai Kejadian sampai Wahyu itu karya anak Allah menyatakan Allah itu seperti apa. Karena tidak ada manusia yang mampu mengenal Allah. Itu loh. Maksud tidak memahami ayat-ayat ini, kalau lagi itu tabrakan semua. Di kitab perjanjian lama pun tidak ada yang namanya Allah berhubungan langsung dengan manusia. Tidak ada. Kalau sampai ada, berarti apa yang disebut, apa yang dikatakan Yohanes dan apa yang dikatakan Paulus, salah, kontradiksi. Kan gitu cara berpikirnya. Maksudnya saya ngomong gini apa? Tidak usah saling menghakimi. Oh kamu sesat. Sesat dari mana? Sesat dari doktrinmu. Oh ya. Tapi belum tentu sesat dari yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya masih belum bisa dipahami, belum bisa dilihat. Gak usah saling menyesatkan. Gak usah merasa paling benar. Gak usah. Ini loh. Kok gak ngerti ya? Bahkan kelak yang duduk di tahta itu Yesus, bukan Allah. Allah tidak pernah kelihatan. Tahtanya tahta Allah, tapi Yesus yang duduk di tahta. Kenapa kita merasa paling benar? Jangan merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, tidak bisa dikasih tahu. Lihat saja, ciri-cirinya orang merasa paling benar, tidak mau dikasih tahu orang lain. Sudah paling hebat, paling sakti, paling pinter, lalu merasa tidak keras kepala. Lalu menuduh orang keras kepala. Kacau kan? Ya, ayo masing-masing diri kita introspeksi. Kalau gitu seperti apa Pak seharusnya? Oke, kita lanjut. Setiap orang dituntut memperbaiki diri dulu sebelum menegur atau menasihati orang. Bahkan banyak pula yang merasa sah atau layak menilai dan menasihati. Ini salah. Ya. Banyak orang yang merasa sah atau layak menilai atau menasihati. Merasa layak, ini tidak benar loh. Perbaiki dulu pola pikir kita, perbaiki dulu hati kita. Kalau memang kita betul-betul tidak seperti orang yang akan kita tegur, baru tegur. Kalau enggak jangan. Tuhan Yesus katakan itu munafik. Ya. Ada kalimat ya di dalam ayat-ayat itu ada kalimat, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Kalimat ini mengesankan baik-baik loh. Betul enggak? Kalimat itu mengatakan, biarlah aku. Tak tolong ya, biar no aku ae, tak ambil selumbar di matamu. Betul enggak? Kalimat ini kesannya baik. Namun tetap dikatakan munafik jika masih ada balok di mata kita. Meskipun kamu negurnya baik-baik, tapi kalau kita belum beres dengan dosa yang
mau kita tegurkan, mau kita nilaikan pada orang yang kita tegur, itu munafik. Halo? Kan gini ayatnya ngomong. Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Mengesankan bicara baik-baik. Namun tetap dikatakan munafik jika masih ada balok di mata kita. Di matamu itu di mata orang yang ngomong. Jadi nggak usah moralis gitu loh, nggak usah sok memberitahu orang. Jika kita sendiri belum beres. Terutama sama dosa yang sama. Wah itu. Ya. Seperti anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali pada kubangannya. Dua hewan ini tidak paham tentang kotoran atau kesalahannya. Hewan Bapak Ibu. Dan manusia tidak lebih dari hewan. Jika belum punya kesadaran akan dirinya. Jika belum punya kemampuan mengkoreksi dirinya sendiri, dia enggak lebih baik dari hewan. Pak, kita baca yuk, Pengkhotbah 3 ayat 18. Pengkhotbah 3 ayat 18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Jelas? Manusia itu binatang sebetulnya. Kalau tidak punya kesadaran menerangi dirinya sendiri. Manusia itu binatang kalau tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Manusia itu binatang kalau tidak bisa tahu salahnya sendiri dan memperbaikinya. Yang disebut serupa Allah, manusia tidak serupa binatang, itu loh maksudnya. Manusia disebut ilahi jika memiliki kesadaran mengoreksi dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, dan hidup sesuai kehendak Allah. Tapi kalau orang itu masih belum bisa mengoreksi dirinya sendiri, belum bisa tahu salahnya sendiri, belum bisa memperbaiki dirinya sendiri, itu binatang sebetulnya. Sebetulnya begitu. Seseorang yang tidak bisa berubah, ya, seseorang tidak bisa berubah jika merasa dirinya benar. Orang tidak akan pernah bisa berubah, Bapak Ibu, jika merasa dirinya benar. Ya, jika tidak mau dan tidak mampu jujur menilai diri sendiri, orang tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Lihat siapapun, serajin berdoa apapun orang itu, secanggih apapun pengertiannya tentang Alkitab, ya, nggak akan pernah bisa berubah kalau sudah merasa paling benar. Tidak ada yang bisa berubah. Sesungguhnya ketidakmampuan, nah ini kita tarik ke zaman kita sekarang ya. Sesungguhnya ketidakmampuan melihat kesalahan sendiri termasuk masalah psikologis. Sayang si Loren tidak masuk ya, kalau masuk bisa dikonfirmasi dengan dia karena dia yang kuliah. Sesungguhnya ketidakmampuan melihat kesalahan sendiri termasuk masalah psikologis. Kesadarannya rendah atau mentalnya bermasalah. Ya. Ketidakmampuan melihat kesalahan sendiri itu kesadarannya rendah Bapak Ibu. Mentalnya rendah, mentalnya bermasalah. Jika hal ini tidak segera diatasi akan berkelanjutan dan semakin parah. Akhirnya sakit jiwa, bahkan tergolong psikopat. Orang seperti ini tidak bisa tumpangi tangan. Tuhan jamah supaya dia mengerti kesalahannya. Tidak bisa. Orang ini harus belajar dan mau mengkoreksi diri. Kebenaran tidak ada yang mistis Bapak Ibu. Meskipun saya nggak menolak mistis ya, hal-hal tertentu memang mistis. Tetapi untuk perubahan karakter manusia nggak ada yang mistis. Karena Tuhan menginginkan manusia serupa Allah. Manusia serupa Allah itu manusia yang bisa memilih benar atau salah dan memutuskan memilih yang benar. Nah kalau dia nggak ngerti yang benar yang mana, dia hidup dalam kesalahan tapi tidak sadar, disebut manusia ilahi. Ya tidak bisa, itu hewan, itu anjing dan babi. Gitu loh maksudnya, paham ya?
Psikopat adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan tidak merasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Itu psikopat. Bahkan menikmati kesalahan. Berikut adalah gangguan mental lainnya. Misalnya ya, victim mentality, playing victim, mental sebagai korban. Ini adalah kondisi seseorang selalu menyalahkan orang lain atau situasi dan merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang dihadapi. Orang seperti ini Bapak Ibu suka lepas tangan, apalagi dalam sebuah tim atau komunitas, selalu lepas tangan. Oh, itu urusanku. Oh, enggak ikut-ikut aku. Padahal dia bagian dari tim itu. Ya, suka lepas tangan. Merasa bukan tanggung jawabnya. Padahal itu kelompoknya. Misalnya, ini misal, ada kelompok belajar dibentuk di sebuah kelas. Dia enggak ikut-ikut, ya dia enggak ikut-ikut kerja kelompok, lalu kerja kelompok itu dinilai oleh gurunya dapat nilai rendah, dapat nilai 3 atau 2 misalnya. Orang yang enggak ikut kerja kelompok ini lalu berkata, aku enggak melok-melok, ikut nilai 2 kan mereka yang ngerjakan. Loh, padahal orang ini kan satu kelompok. Ini orang sakit jiwa loh sebetulnya. Merasa enggak ikut bertanggung jawab, padahal itu kelompoknya dia. Dapat nilai 2, dia enggak mau ikut-ikut bahwa itu hasil kerjanya. Kenapa? Karena dia enggak ikut-ikut. Loh, padahal seharusnya dia ikut. Paham ya? Orang waras enggak akan seperti itu. Orang waras kalau itu kerja kelompok, ya dia harus ikut kerja kelompok. Hasilnya berapa? Itu tanggung jawabnya dia juga. Itu yang benar seperti itu. Oke, yang berikutnya. Gangguan mental lain yang kelihatannya bukan gangguan mental, padahal itu gangguan mental. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Gangguan mental yang membuat pengidapnya, ya, pengidap NPD itu merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Narsis, merasa dirinya lebih penting dari orang lain, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Selalu ingin didengar, selalu ingin dituruti dalam setiap acara, dalam setiap apa ya istilahnya, komunikasi, itu selalu merasa paling benar, memaksakan pendapatnya dianggap yang terbaik, dan tidak bisa menerima pendapat orang lain. Diginikan aja, oh enggak, aku begini, ini paling api, coba begini, enggak mau, harusnya begini, itu NPD. Jadi orang NPD itu jangan dipikir, aku lo ganteng, aku lo cantik, bukan begitu lo ya. Enggak ada orang kayak gitu. Kebuacut itu orang. Bukan seperti itu, tetapi merasa pendapatnya paling baik. Oh enggak kayak gitu, sing bener ini pasti begini. Enggak, coba si ayah begini, enggak, ini paling baik. Ribut kan akhirnya. Ini NPD sebetulnya. Dalam tahap tertentu. Ya. Dalam tahap tertentu, tidak bisa menerima pendapat orang. Ini NPD. Dengerin dulu. Coba dulu. Kalau enggak cocok, ya jangan dilakukan, jangan dilaksanakan. Selesai kan? Tapi enggak berbantah-bantah dulu merasa hanya pendapatnya yang harus dituruti. Ini orang bermasalah sebetulnya. Ini orang NPD, orang narsis sebetulnya. Merasa paling benar, paling hebat, paling top, dan harus dituruti. Halo? Koreksi yuk. Apakah punya kita sikap-sikap seperti itu? Harus berani menilai. Iya, aku masih begitu loh. Kalau orang bisa merasakan, bisa tahu orang itu masih begitu, orang itu bisa sembuh. Tapi kalau enggak bisa, mau gimana cara menyembuhkan? Halo Bapak Ibu. Ciri yang ketiga, gangguan mental lainnya. Guilt complex. Ini kondisi kebalikan
yang membuat seseorang merasa selalu bersalah. Kalau NPD itu selalu benar, kalau ini guilt complex merasa selalu bersalah. Secara berlebih-lebihan dan terus-menerus, selalu merasa tertuduh. Ada kan orang gitu? Ada. Selalu sungkan. Loh, jangan-jangan karena saya, Pak. Padahal gak ada hubungannya loh. Ini juga gangguan mental. Bapak Ibu, ayo yuk. Tuhan itu datang supaya kita selamat. Keselamatan itu keselamatan jiwa. Berarti Tuhan datang itu untuk membenahi jiwa kita. Jangan merasa paling benar, jangan juga merasa paling serba salah. Kita harus bisa menempatkan pola pikir dengan benar. Halo, keren nggak? Biasanya seseorang yang tidak pernah atau jarang ditegur oleh orang tua, oleh guru, tidak pernah memahami ini. Ya, biasanya seseorang yang tidak pernah atau jarang ditegur orang tua atau guru, atau orang tua dan guru tidak pernah menjelaskan kesalahan pada anak, gitu ya. Maka anak akan bertumbuh dalam ketidakdewasaan, bahkan cenderung sakit jiwa, ya victim mentality atau NPD ini. Nggak biasa ditegur. Ada kan psikologi sekarang yang ngawur, jangan mengatakan tidak pada anak. Loh, kalau jangan mengatakan tidak pada anak, anak mana tahu yang benar yang salah yang mana? Betul enggak? Demikian sebaliknya, jika orang tua selalu menyalahkan anak, maka anak cenderung merasa bersalah terus. Guilty complex ini. Jika sakit mental ini ya parah, perlu psikolog untuk terapi. Sekali lagi tidak bisa tumpang tangan. Tetapi jika kondisi ini tidak parah, kita masih bisa menyembuhkan sendiri. Asal orang tuanya sudah sembuh duluan. Ya, kita sendiri yang harus sembuh. Kita yang menyadari hal ini harus berani selesai dengan diri kita dulu. Jika ingin membenahi anak-anak kita, kita orang tua yang telah mengerti hal ini harus berani dan mau koreksi dulu, dalam perenungan dulu, sehingga kita sembuh dulu, baru bisa ngomongin anak. Betul enggak? Loh, kalau enggak, apa yang kita katakan pada anak salah semua. Bapak Ibu, sebetulnya ya, yang dikatakan bertobat, itu berarti menjadi manusia yang mampu melihat balok di mata kita. Bertobat, metanoia, merubah pola pikir. Bagaimana kita merubah pola pikir kalau nggak tahu pikiran mana yang salah? Betul enggak? Yang namanya bertobat itu merubah pola pikir. Berarti kita harus tahu pola pikir mana yang salah dan pola pikir mana yang benar. Kita harus biasa mengubah kesalahan-kesalahan kita menjadi sebuah kebenaran. Berarti kita harus benar-benar mencari apa yang salah dalam diri kita. Kemampuan untuk mendapatkan hal yang salah dalam diri kita, itu orang yang bisa bertobat. Jadi bertobat itu juga Bapak Ibu perlu mikir, perlu perenungan, perlu evaluasi diri. Bertobat itu bukan slogan. Ya, bertobat, aku masuk Kristen, aku bertobat, itu bukan bertobat. Aku dulu mencuri, sekarang tidak mencuri, itu bukan bertobat. Karena harus temukan dulu masalahnya di mana. Ada orang-orang nggak ingin mencuri, tahu mencuri itu salah. Tapi ada orang yang tetap mencuri meskipun tahu itu salah. Kan ini dulu yang harus diberesin. Amin. Seseorang yang masih bisa sadar bahwa dirinya bermasalah, ya, seseorang yang masih bisa sadar bahwa dirinya masih bermasalah, idealnya tidak menilai orang lain. Kalau kita tahu diri kita masih bersalah, jangan menegur orang lain, jangan menghakimi orang lain. Ya. Jika masih memiliki kecenderungan sakit jiwa, maka sebaiknya hati-hati, jangan memberitahu. Atau bahkan sebaiknya selesaikan dulu penyakitnya sendiri. Selesaikan dulu, beres dulu. Ya. Jangan sampai orang gila memberitahu orang gila. Halo? Sulit ya memahami kalimat terakhir saya, mungkin Bu Rahel aja yang ngerti itu.
Jadi kalau ada orang gila, sama-sama orang gila saling menasehati, sebetulnya kita itu juga begitu. Cuman kadarnya tertentu, enggak separah mereka. Kan begitu. Ayo berubah yuk. Ayo belajar menyadari diri, menyadari kesalahan diri. Ayo belajar sama-sama. Bukan enggak boleh negur. Kita harus menegur orang yang bersalah, tetapi pahami dulu masalah kita, beresi dulu masalah kita, dan pastikan kita memiliki hak untuk orang itu. Ya, dan pastikan kita memiliki hak untuk menegur orang itu. Jangan menghakimi itu maksudnya jangan menghakimi secara tidak adil. Jangan menghakimi dengan ngawur. Jangan sok menghakimi, itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena kita kelak Bapak Ibu, orang-orang yang mengenal Kristus, yang mengerti kebenaran, yang bisa memberesin hidupnya dari kesalahannya, dari dosanya, kelak akan jadi hakim di pengadilan. Tidak tahukah kamu bahwa orang percaya kelak akan menjadi hakim di kerajaan sorga? Lah bagaimana kita jadi hakim kalau masalah dalam diri kita sendiri tidak bisa beres? Amin Bapak Ibu.